Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Malaysia saat ini jatuh miskin sampai hak siar Piala AFF pun mereka tak sanggup untuk membayar? Nah, jadi ini adalah salah satu channel YouTube One Win World ya. Saya juga agak penasaran ya dengan pemberitaan ini, apakah semiskin itu Malaysia gitu kan? Kalau menurut saya sekelas Malaysia untuk mengambil hak siar penayangan Piala AFF saya rasa mampu gitu ya, tapi saya masih penasaran apa yang dikatakan oleh orang ini ya. Tapi ini tujuan saya bukannya untuk memprovokasi, memfitnah, mengecilkan negara orang gitu ya. Tidak ada tujuan saya hanya penasaran ya. Saya hanya penasaran dengan pemberitaan ini. Coba kita saksikan bersama. Setumpah darah dan juga para penonton channel ini yang ada di negeri Malaides yang sebenarnya sangat membenci channel ini, tetapi tetap ditonton juga karena tipu, dan itu membantu saya untuk memperbesar channel ini lebih cepat lagi. Beberapa hari ini kita melihat begitu masifnya berita di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia kepada warga Indonesia tentunya untuk berhati-hati atau untuk mewaspadai setiap tawaran kerja yang datang dari Malaysia ya, atau Malaides. Dan kenapa fenomena ini terjadi? Ya, saya pikir tidak perlu untuk memiliki IQ yang terlalu tinggi sampai gundul langit untuk kita bisa memahami kalau negara tetangga kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, apakah itu dari segi ekonomi, keamanan, dan yang lain-lain. Karena kita ketahui, ya apalagi sekarang ini sangat berbahaya di sana. Karena kita ketahui 1 dari 3 warga negara itu berdasarkan penelitian beberapa tahun yang lalu oleh Prudential itu mengalami gangguan jiwa, dan sekarang mungkin lebih tinggi lagi karena mereka semakin banyak masalah dan terpuruk dari segala sisi. Dari segi olahraga kita lihat mereka tidak memiliki pencapaian apapun di tahun ini ya. Olimpiade rungkat, kemudian sepak bola di segala kelompok umur rungkat, terakhir sepak bola puterinya mereka itu yang diunggulkan di AFF. Saya rasa kalau untuk maju mundurnya sebuah olahraga itu wajar ya. Ya kita namanya bermain pasti kalah atau pasti menang itu sudah konsekuensi pertandingan ya. Tapi kalau itu dijadikan patokan menurut saya jauh sekali gitu ya. Ya, meskipun kalau kita menonton channel-channel dari DKI di sana yang terlihat sekali artifisial, memang sih ya, tidak natural ya. Harus saya akui bahwa perlakuan tenaga kerja migran Indonesia yang ada di Malaysia itu sambutannya kurang baik gitu ya. Bahwa Malaysia itu begitu makmur, jangan main-main dengan Malaysia. Kalau dibilang makmur sih enggak, sama aja Indonesia kok ya, sama saja. Bencana langsung menimpa kita. Di sana pun juga banyak tempat-tempat pemukiman yang kotor ya, sama seperti Indonesia. Itu sudah konsekuensi sebuah negara. Dan kita pun semua tahu, dan cuma dia yang nggak tahu. Karena apa? Karena di sana berita itu dibatasi. Jadi dalam persepsi mereka seolah-olah Malaysia itu adalah negara yang segitu hebatnya, segitu punya pengaruhnya secara geopolitik dunia, sampai bisa mempengaruhi Interpol untuk menangkap orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Itu dalam imajinasi mereka. Tetapi tentu saja di dalam realitasnya itu berbanding terbalik semuanya. Apa yang mereka klaim itu kenyataannya adalah sebaliknya. Ya, sebagaimana contohnya ketika mereka katakan mereka itu adalah bangsa yang ber-IQ tinggi gitu ya. Nyatanya bahkan peraturan FIFA yang begitu sederhananya mereka tidak bisa pahami, sehingga calon pemain yang mau saya belum pernah menemukan ya, apakah saya kurang informasi, Malaysia itu juara olimpiade fisika semuanya, atau juara olimpiade matematika atau kimia. Jadi saat ini yang paling sering ya Indonesia, Cina gitu ya, yang terdengar ya. Apakah saya kurang informasi? Realitasnya apa? Masih ada orang yang mati kelaparan di sana, dan kemudian kalau menurut saya sih Indonesia Malaysia hampir sama ya. Artinya tidak mampu mengimpor beras gitu ya. Dan yang terakhir kemarin
kontradiksi dari susah saya mau pengakuan berbicara dengan sama gitu realitas. Kita itu lihat mereka selalu coba kita cuman lihat ya kalau satu sih yang harus saya akuin, debat-debat di dunia perlakuan maya, migran care kita, pekerja migran kita yang ada di Malaysia itu kurang dihargai, selalu dicemooh. delusi atau Ya, waham, itu yang ya, kadang-kadang orang Indonesia yang kurang bisa terima gitu ya. istilah megalomania kompleks itulah mereka. Jadi mereka selalu mengatakan ringgit power lagi, ringgit power lagi, ringgit power lagi. Tapi realitasnya apa? Makanya Ya, kebanyakan pekerja migran care biasanya selalu menyiarkan saat ini Malaysia itu bukan tujuan utama lagi. Ternyata Ya mungkin tidak mampu mereka banyak melihat memilih ke siar, Taiwan, ke AFF Hong gitu. Kong, Jadi, itu ke kemarin Timur itu banyak Tengah orang gitu Indonesia ya, sempat yang juga memperlakukan pada mereka secara mereka manusiawi. menyangka bahwa karena antinya, karena saking sentimennya sama Indonesia, mereka tidak menyiarkan pertandingan Piala Dunia ronde ketiga zona Asia ya. Mereka tidak ikut, itu mereka tidak menyiarkan. Sementara negara-negara lain itu berebut hak siar pertandingan Indonesia. Kita pikir pada saat itu karena sentimen, ternyata karena mereka tidak punya uang. Ya, Malaysia ini tidak punya uang. Karena itulah mereka tidak bisa membayar hak siar untuk pertandingan. Kalau saya sih punya pengalaman yang kurang menarik ya. Saya beberapa kali pergi ke Malaysia. Ya. Kalau setiap di imigrasi itu pandangannya dia itu ke kita itu kurang bagus gitu ya. Itu yang sih yang kadang-kadang saya sayangkan gitu ya. Karena tidak semua orang Indonesia itu bernasib kurang beruntung gitu ya. Karena perbandingan penduduk Indonesia dan Malaysia itu ya mungkin estimasi kurang lebih penduduk Malaysia itu 40 juta gitu ya, sementara Indonesia itu kurang lebih 280 juta. Jadi perbandingan dari persentase kita bisa ini kurang lebih sama, batin saya kurang lebih sama. Karena Indonesia ini negara besar, banyak seorang pemimpin itu banyak yang diurusin gitu. Apalagi yang kemajuan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Itu sangat luar biasa, orang-orang Malaysia pun sangat kagum gitu kan. Itu. Ini sih kembali ke ini ya, ke attitude yang menurut saya. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum ya, bukan rahasia umum kalau sekarang ini banyak itu pembersih jamban atau yang membersihkan tandas, kalau bahasa mereka di Singapura itu orang Malaysia. Iya sih. Yang datang ke sana orang Malaysia gitu ya, pemetik buah dan yang lain-lain, banyak sekali itu imigran ilegal, pekerja ilegal asal Malaysia ini di Australia itu tertinggi ya, pekerja ilegal tertinggi di Australia itu asal Malaysia. Jadi negara itu tidak sedang baik-baik saja. Makanya kalau ada saat ini tawaran kerja, bahkan saya pernah ya berteman dengan mahasiswa Malaysia itu pada saat ya zaman dulu ya. Nah di sini kita lihat dari sekian banyak ini mahasiswa Malaysia itu yang kuliah di Indonesia, dia pun kurang bisa bersaing dengan orang-orang kita. Apa penyebabnya? Mari kita bacakan. Kalau mau dibilang IQ-nya lebih tinggi daripada kita, kayaknya berita ini aja. Itu statementnya salah. CNN. Dan ini dia khusus ya, lebih spesifik mengingatkan kepada warga dari daerah saya, dari Aceh, Jakarta. CNN Indonesia dikatakan masyarakat Aceh diingatkan berhati-hati bila menerima tawaran pekerjaan ke Malaysia. Ya jelas dikatakan ke Malaysia, bukan ke negara lain. Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Aceh mengatakan hingga saat ini Malaysia masih menutup visa untuk pekerja asing. Ya, jadi jelas untuk saat ini Malaysia masih tanpa Malaysia sadarin ya. Saya pernah ke Kuala Lumpur. Pekerja asing. Di Kuala Lumpur itu bisa bekerja ke Malaysia saat ini. Apa yang berdagang malah orang-orang Bangladesh loh. Banyak orang-orang Bangladesh. Itu yang di sana nanti menahan uang Anda. Orang Bumi Putra kemana, batin saya gitu ya. Dilepas juga karena masuk namanya pasti belum tentu punya dokumen. Itulah namanya kita bisa mengumpuli, mereka bisa di negara manapun kalau kita ulet ya, kita berusaha. Ya, mau kita itu pendatang, mau kita itu asli, ya, siapa yang bekerja keras itulah yang menikmati hasilnya. Pun gak ada gunanya, karena kita dianggap di sana gak ada harganya sama mereka ya. Nah terus banyak juga kok pengusaha-pengusaha Indonesia yang sukses di Malaysia gitu ya, bahkan mereka
yang berpindah warga negara jadi bekerja warga ke negara Malaysia gitu tidak ya, sedikit. meski diiming-imingi segala macam gitu. Banyak Dan juga jangan pekerja-pekerja terlalu dari banyak Malaysia menonton yang video-video bekerja dari di Guru Indonesia Naga, gitu ya. Sama kemudian saling membutuhkan ya. Zainal Story, Artinya di mana ada Sari rezeki Devi, dan kita gitu lain-lain. kan. Di mana Itu langit di situ hanyalah ada fata bumi morgana, dijunjung, ya. Itu bukan realitas di dari mana bumi Malaysia dipijak di situ sebenarnya langit gitu. dijunjung gitu kan. Nah, Apalagi tempat saya warning kepada masyarakat Kalimantan. Aceh yang mana tahu Di perusahaan-perusahaan dapat sawit meraih juga bahwa banyak orang-orang tidak Malaysia. bertanggung jawab untuk dipekerjakan ke Malaysia karena dari awal 2024 sampai sekarang mereka masih menutup visa kerja untuk pekerja asing, kata Kepala B3MI Aceh Siti Rolijah di Banda Aceh Jumat 29 November diberitakan antara. Oke, jadi seperti itu realitasnya sekarang. Ya, jangan ada gembar-gembor kerja di Malaysia enak, itu nggak ada. Ya, itu cuma bisa-bisanya orang model Toha, orang model Zainal Story, Romlia Pratama. Itu mereka entah cari cuan, entah dipaksa, seperti disinyalir oleh Kokori. Ya, entah mereka itu dipaksa oleh orang di sana untuk menggambarkan bahwa Malaysia itu baik-baik saja keadaannya. Ya, karena Malaysia ini adalah negara yang paling banyak menyensor media sosial dalam catatan Meta. Karena mereka itu tadi seperti yang pernah saya katakan bahwa mereka itu wajib memberikan propaganda kepada rakyatnya bahwa mereka itu negara yang baik-baik saja, lebih baik dari Indonesia. Karena kalau tidak, apa untungnya menjadi batik daripada menjadi orang merdeka, ya. Kemudian kita bacakan lagi apa yang diberitakan oleh CNN ini. Dikatakan penutupan visa itu hanya berlaku di kawasan Semenanjung, ya, jadi kawasan Semenanjung yang dekat dengan Aceh, wilayah barat. Sementara visa kerja untuk area Sabah dan Sarawak masih terbuka. Jadi yang ke Sabah Sarawak, Ya Sabah Sarawak ya kerja di perkebunan kelapa sawit. Normal mereka ya. Daripada bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, ya di Indonesia, di Kalimantan khususnya juga banyak. Nah, meskipun ada tawaran menyebutkan pembuatan visa saat ini, Bahkan visa gaji pun kerja sama untuk ya. Malaysia di Semenanjung dalam kurung belum tersedia. Oke. Sehingga masyarakat harus berhati-hati dan memastikan bahwa informasi yang diterima valid, ujar ya. Nah, Siti juga mengingatkan ada berbagai negara lain yang sudah menjadi zona merah bagi pekerja migran yang perlu diwaspadai, yaitu Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Ia menyebut negara-negara ini mulai mengincar warga Indonesia termasuk dari Aceh untuk dijadikan tenaga kerja. Bagi yang mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri diimbau menghubungi pemerintah. Kalaupun ada masyarakat Aceh mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri, silahkan hubungi pemerintah di Indonesia, khususnya BP2MI. Kalau untuk Aceh bisa di BP3MI Aceh, ujar dia. Nah, pekerja migran asal Aceh saat ini mencapai 181 orang. Jadi hanya ada 181 orang pekerja Aceh yang legal. Ya, menurut data ini hingga 29 November kemarin, ya, sebagian besar bekerja di perkilangan dan restoran Malaysia dan kebanyakan berangkat dengan skema mandiri. Oke, jadi seperti itu untuk saat ini. Tahan dulu. Ya, percaya saja kepada pemerintah Indonesia, karena apapun seburuk-buruknya pemerintah kita, hanya pemerintah kita inilah yang bisa melindungi. Pemerintah ya punya kewajiban harus melindungi warganya. Sebaik-baiknya katanya Malaysia dalam propaganda para minion. Yang sih banyak ya, para pencari kerja atau calo kerja gitu kan, mengiming-imingi segala macam hal. Kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.